Shalom alaihim bisem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mau membicarakan sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, membuat sebuah edukasi pembelajaran kepada umat, tetapi dalam bingkai Indonesia Pancasila saling menghargai, saling menghormati. Begini judulnya ya, Kristen Arab, agama yang salami, salami muslimi ya, atau apapun lah ya. Bapak Ibu Saudara, tolong di cross check ya. Saya kan barusan mengucapkan salam begini, Shalom. Shalom itu bahasa Arabnya assalam ya. Ashalom, salam assalam ya. Salam alaihim, assalamu alaikum, kan begitu ya. Apakah salami itu sama dengan shalom? Apakah muslimi itu sama dengan shalom? Bahkan apakah Islami itu artinya juga salam juga? Tolong Anda yang lebih ngerti bahasa Arab ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa agama atau keyakinan Kristen Arab itu agama yang shalom, artinya yang untuk semua umat lah, begitulah ya. Ya, agama yang untuk semua umat. Referensi tentang Kristen Arab tentu saja tidak ada di Alkitab, karena Kristen Arab muncul baru sekitar abad ke-6 ya. Sementara Alkitab itu selesai ditulis sekitar tahun 65 sampai 70 Masehi ya. Oke. Saya akan membahas tentang Alkitab bahasa Arab. Lalu sumbernya dari mana, Pak? Agama Kristen Arab tentu punya Alkitab bahasa Arab. Lalu sumbernya dari mana, Pak HTD? Dari Google ya. Karena memang tidak ada di Alkitab ya. Tetapi Alkitab bahasa Arab ada. Nah, ini kan masalahnya itu ya. Sejarah atau fakta sejarah tentang Kristen Arab tidak ada di Alkitab, tetapi Alkitab bahasa Arab ada ya. Oke. Kisah cerita kekristenan di tanah Arab Timur, Arab Saudi dimulai sekitar tahun 580 oleh dua orang nabi yang dipilih Yesus. Kok Pak HTD berani mengatakan nabi? Ya, saya dapat pencerahan, dapat hikmat dari Allah. Saya kan penyembah Yesus ya. Semua nabi dipilih oleh Yesus, kan begitu ya. Efesus 4 ayat 11, Matius 23 ayat 34. Semua nabi harus dipilih Yesus. Ketika saya coba mempelajari tentang perintis atau pionir atau yang mula-mula ingin mengajarkan dan membuat referensi untuk pengajaran kekristenan di tanah Arab adalah dua sepupu ini. Yang lebih tua namanya Khadijah binti Kuwailid ya. Ya, pokoknya itulah namanya, kurang lebih sebegitulah. Khadijah binti Kuwailid ya. Terus satu lagi yang lebih muda, sepupunya laki-laki, Warokah bin Naufal. Ini memulai penyusunan, sebut saja penyusunan tentang pengajaran kekristenan di tanah Arab, anggap saja tahun 580 ya. Kurang lebih Khadijah sudah umur 30 tahun lah ya, hampir 30 tahun lah ya, mungkin 25 sekian lah ya. Berdua dengan Warokah bin Naufal, mereka menyusun dasar-dasar pengajaran tentang kekristenan di tanah Arab ya. Ya, lalu terus berjalan ya, disusun terus karena tahun 500 sekian ya, 500 sekian itu dunia pun masih Alkitab itu masih dalam
dalam era kegelapan ya, era simpang siur, apalagi munculnya apa itu namanya Konsili 325. Wah, ini menjungkir balikkan kebenaran Alkitab ya, karena konsili inilah segala carut marut ya, Alkitab menjadi seperti yang kemarin-kemarin dialami itu karena konsili ya. Lalu Nabiah Khadijah dan Nabi Warokah ini menyusun ulang ya. Kalau produk konsili kan Allah itu tidak esa, tidak satu ya, yang disebut dengan Tritunggal, nanti berkembang menjadi segitiga jemuran ya. Lalu Warokah dan Khadijah ini meluruskan pengajaran di tanah Arab yang disebut kembali ke ajaran Tauhid atau ajaran Allah yang esa. Nah, kurang lebih dianggap selesai ya, menyusun dasar pengajaran kekristenan di tanah Arab kurang lebih tahun 620 Masehi. Dari 580 sampai 620 ya 40 tahun lah ya. Saat itu Khadijah mati, meninggal ya. Khadijah ini orang Kristen, cantik dan kaya ya. Terus sepupunya yang lebih muda adalah Warokah, lalu dilanjutkan oleh Warokah itu. Khadijah kira-kira mati itu umur 63 sampai 64 tahun umurnya ya. Oke. Lalu apa yang ada di dalam Kristen Arab? Kristen Arab yang pedomannya itu disusun ulang oleh Khadijah, yang jelas Allahnya esa ya. Karena di situ pengajaran tauhid ya, pengajaran tauhid waktu itu ya. Pengajaran tauhid, sehingga ya kata-kata seperti yang sering kita dengar Allah, kemudian kata Allahu Akbar itu ada di Alkitab bahasa Arab. Isa Al-Masih ada di Alkitab bahasa Arab, kemudian Ta'ala Subhanahu Azza Jalla ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Nah, ajaran atau keyakinan Kristen Arab inilah agama yang salami ya. Shalom artinya untuk semua. Nah, tadi saya kan nanya kan, apakah salami itu sama dengan Islami juga ya? Tolong dicek ya saudara-saudaraku yang lebih paham bahasa Arab ya. Ya, setahu saya sama, setahu saya lo ya. Jadi Islam, Muslim, Muslimi, Islami, Salomi, Salami ya, Shalom itu sama ajaran untuk semua umat. Tolong saudara-saudaraku umat yang lebih paham bahasa Arab ya, coba dicek ya. Kemudian 620 lah dianggap selesai ya, dianggap selesai penyusunan pedoman atau sebut saja kitab. Akhirnya sekitar tahun segitu kan belum sempurna karena The Dead Sea Scroll belum ditemukan, naskah gulungan kitab Laut Mati belum ditemukan. Jadi masih banyak belum komplitnya. Ya, itu cikal bakal kekristenan Arab. Kristen Arab agama yang shalom, agama yang salami, agama yang bener enggak ini, mudah-mudahan bener ya. Shalom, salami, muslimi, islami gitu. Mudah-mudahan bener ya. Saya mengajak saudara-saudara yang lebih paham ya. Ya kalau salah ya mohon dimaafkan ya. Karena setahu saya yang sepanjang saya coba cari-cari sama gitu, arti dari salami ya, salami shalom, kemudian muslim, kemudian islami, yaitu sama artinya untuk semua umat ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Jadi yang dipilih, yang jadi nabi di tanah Arab yang dipilih oleh Yesus siapa? Warokah dan Khadijah. Itu nabi yang dipilih Yesus. Saya dapat verifikasi dari Yesus sendiri ya. Ketika saya membahas tentang ini, Yesus mengatakan bahwa itu adalah nabi yang dipilih oleh Yesus untuk tanah Arab sebagai cikal bakal, sebagai pionir kekristenan di tanah Arab. Per hari ini tentu saja Alkitab di tanah Arab udah sama dengan Alkitab
LAI karena bersumber yang sama dari United Bible Society, dari Alkitab Bahasa Inggris. Alkitab Bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa masing-masing sama dengan bahasa di 240 negara ya. Jadi kekristenan Arab, agama yang shalom, agama yang salami, agama yang muslimi, mudah-mudahan benar, agama yang islami juga adalah Kristen Arab itu. Bisa dibalik nggak Pak? Kalau agama yang shalomi, yang salami, islami itu adalah Kristiani, bisa dibalik nggak? Ya tentu saja tidak, karena kalau Kristiani atau kekristenan itu mutlak harus percaya Yesus Allah. Ya, ini dia beratnya di situ. Ya, kalau Kristen adalah agama yang shalom, agama yang itu bisa ya. Tapi kalau kami yang agama shalom sama dengan agama Kristen, ya tidak bisa dibalik karena Kristen mutlak percaya Yesus Allah. Ya, kemudian sampai sekarang tentu saja Alkitab bahasa Arab sama dengan Alkitab LAI ya, misalnya Yudas 1 ayat 25. Kalau di sini di LAI ditulis Allah yang esa, Tuhan adalah Yesus Kristus, maka di Alkitab bahasa Arab pasti Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Ya, seperti itu ya. Contoh lain misalnya Yesaya 57 ayat 15 di dalam Alkitab bahasa Indonesia, aku yaitu aku adalah Allah yang maha kudus dan maha tinggi. Aku Yesus, Yahweh adalah aku Yesus yang roh. Maka di dalam Alkitab bahasa Arab Yesaya 57 ayat 15 pasti ditulis yang sama. Aku Isa Al-Masih ya, Ruhullah Kalamullah adalah Allah silahkan disebut ya, atau mau dibalik boleh, ta'ala wa subhanahu boleh, subhanahu wa ta'ala boleh, karena ada di dalam Yesaya 57 ayat 15 ya, dalam bahasa Arab. Contoh lain misalnya Allah maha besar di dalam Ibrani 8 ayat 1 pasti ditulis Allahu Akbar. Allah maha perkasa di dalam Yesaya 9 ayat 6 pasti ditulis Allah Azza. Ya, Allah maha agung di dalam Habakuk 3 ayat 3 pasti ditulis Allah Jalla. Jadi Allah maha perkasa dan maha agung, Allah Azza wa Jalla selalu siapa? Aku. Selalu aku, Pak. Aku itu siapa? Isa Al-Masih. Ya, Wahyu 22 ayat 16. Karena sumbernya sama, sekarang ini United Bible Society. Jadi Alkitab LAI dengan Alkitab lembaga Alkitab di Arab Saudi sama-sama, pasti sama. Sekarang ini ya, setelah komplit ditemukannya The Dead Sea Scroll itu tahun 1947 sampai 1956. Lalu 63 dimunculkan Alkitab bahasa Inggris pakai bahasa internasional. Mudah banget semua negara menerjemahkannya. Dari sisi seperti itu Bapak Ibu Saudara, penjelasan kami ya secara alkitabiah dalam bingkai toleransi Indonesia Pancasila. Ternyata Kristen Arab itulah agama yang shalom, yang salami ya. Yang apalagi ya shalom ya, islami juga ya, islami, terus apalagi muslimi begitu ya mungkin ya. Coba saudara-saudaraku yang lebih paham, apakah shalom sama dengan muslim, muslimi sama dengan islami, yaitu untuk semua umat ya. Itu hanya masalah bahasa, sepanjang yang saya tahu sama ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan ya. Saya tidak terlalu paham dengan bahasa Arab soalnya. Kemudian ternyata nabi yang diutus di tanah Arab pada era sekitar tahun 580 sampai 620 adalah Warokah dan Khadijah ya. Ini sepupuan berdua ini, misinya adalah untuk meletakkan dasar-dasar kekristenan di tanah Arab, dimulai dengan menyusun Alkitab bahasa Arab ya seadanya bahan yang ada waktu itu ya. Kalau sekarang sudah sama ya, karena sudah teknologi zaman maju, sudah bersumber dari United Bible Society. Memang masalahnya Alkitab bahasa Arab tidak bisa masuk Indonesia. Masuk Indonesia, masuk di Google
itu pakai Arab semua, terjemahan Latinnya nggak ada, ya toh. Ya kita ya bingung ya. Itu Google Indonesia, kalau Google Google negara lain mungkin ada juga ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian penjelasan secara alkitabiah dalam bingkai toleransi ya kita Indonesia Pancasila. Kristen Arab adalah keyakinan atau agama yang shalom ya. Shalom ya, muslimi ya, shalom ya. Mungkin juga islami juga ya, seperti itu. Yang saya maksud tentu saja muslimi dan islami kalau benar artinya adalah untuk semua umat ya, seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda elemen itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, NKRI, harga mati. Salam Pancasila, merdeka. Dan Ganjaris ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.